Sekali lagi kepada seluruh para sahabat Ansor, Banser, dan seluruh banom-banom dari Nahdlatul Ulama, kami persilahkan untuk memasuki tempat acara. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya yaitu tausiah dari Rais Syuriah PBNU, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Wal fursah iyahu falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Karar bin Kiai Haji Abdullah Sakhal Hadratul Habib Salim bin Abdullah As-Segaf, Selera Nasi Molja Hadratul Mukarram Kiai Haji Mahmud Husaini selaku Wakil Rais Syuriah PCNU Sampang beserta segenap para kiai, para masyayikh, para habaib, dan para asatid, serta para sepuh Sepetan Kaula Amul Jaakin, terutama dek senyepoin sisa Kak Lintok, Bapak Kepala Desa, beserta segenap aparat Tisaipon, pengurus MWC NO Banyuates, baik dari jajaran Mustasyar, Suriah, Tanfidiyah, dan juga A'wan, beserta segenap badan otonom dan lembaga yang berada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sesejana Petuan Kaula Amul Jaakin tor ngaku-ngakin, pengurus ranting NU, beserta warga Nahdiyin wan Nahdiyat, tak lupa dek segenap jajaran panitia peringatan Harlah NU yang ke-99. Mas, ngereng mas. Kan magar orang deh. Untuk mas. Kintok saya mas. Ahlan wa sahlan dek selerepon Hadratul Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim sejukan hadir di tengah-tengah kita, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ungkapan pociban syukur ngereng tetap bencak buambu atau rakin da ajunepon Allah Subhanahu wa taala sekak lima kusi Allah cukan ki tetap benlok toman ambu aparing rahmat ben nikmat dak peten kaula saja sengkeen nang malam are mangken peten kaula saja bisa alengki ben apangki, walaupun ki bade setek netek bene alengki pecer tangki pak celeb bo jek aja pada celeb lah dekik de pak compong la nyari ngak sampean maksudnya asapoan dan kula panjenengan saja
bermuajah dan bermujalasah untuk areng-sareng memperingati Isra dan Mi'raj epon baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai kelaban hari lahir NU seampun sangang polo sangak tahun secara hitungan hijriyah. Pengarap betul kalau saja kalaban badana acara nang malam aremangken kak linto mau ke saja nambah seken iman dan kulabi pancenengan saja dek Allah, amin. Saja nambah cinta dan kulabi pancenengan dek kanjeng Nabi, amin. Saja tambah kokoh kesetiaan dan kulabi pancenengan dek Jam'iyah Nahdlatul Ulama, amin Allahumma amin. Para Rabu sebetul kalau amul jakin. Manabi acaca tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ki puru ampon disampaikan dan kula bi panjenengan saja sejarah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai sarana perjuangan keangkui aja ke agama Islam yang berhalauan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin pertanyaan kula bi sampean mipah bada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti bada Islam selain. Pasal apa biki Islam mereka? Para Rabu sebetulnya kalau amul yakin. Para ulama salafun saleh saya mendeklarasikan dan mengumumkan akidah epon Ahlus Sunnah wal Jamaah kak lintok. Akadwin dasar debuna kanjeng Nabi sekak lima kanjeng Nabi ada bu ma'ana alaihi wa ashabi. Napa cak maturana debuna kanjeng Nabi Islam sebender Islam seloros. Ya dia apa seiklako engkau dan seiklako tang sahabat-sahabat saya lanjutakin sarang para tabi'in saya lanjutakin sarang para ulama salafun saleh sampai asampung dak guru-guru kula bi panjenengan saja sampai dak santre-santre sampai dak kula bi panjenengan saja alhamdulillah ni kegerisah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka NU didirikan sebagai sarana alat perjuangan keangkui makerin ajagah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah dari serangan kelompok-kelompok baik luar agama Islam juga nan kelompok-kelompok saya juga ngaku Islam tapi kerisah loros asampung dak kanjeng na. Paham tangki pak? Maka semakin korelasinya kelaban peringatan Isra dan Mi'raj saya paparin kelaban harlani kenapa? Dan kula ingin menggambarkan di panjenengan saja bagaimana Gusti Allah abri contoh dak kanjeng Nabi. Gusti Allah kak dinto abri kedudukan dak kanjeng Nabi nih kak kelaban dua keris saya pertama Gusti Allah kak dinto abri kedudukan dak kanjeng Nabi kelaban pangkat abduhu kebulana Allah. Anapa mek sekadinto untuk memagari agar jangan sampai umat sahabat dan umat kanjeng Nabi nika sampai berlebihan menganggap posisinya kanjeng Nabi pada kelaban umat-umat sebelum epon yang menganggap berlebihan dek keutusan Allah sampai yang ke anang untung lo yang kebi kompoy bareng mak unpah pangeran yang kepandi anak pah kompoy kirki imah pah penakan saya rawah ruwet nih kawan. Lah kanjeng Nabi Muhammad sareng Allah ebri pakar ebri keris kelaban pangkat yang pertama abduhu kebulana
Walaupun sebagai kebulan Allah. Gusti Allah nika akan berakin laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Saking apolana benih beeng Muhammad tebuna Allah. Engkau lok perlu akabai langit bumi ben esena. Subhanallah. Nika posisinya Kanjeng Nabi para busamolja. Demikian hebatnya apol tapi kita tetap epakirin sareng Allah Kanjeng Nabi nika kebulana Nah sebagai kebulana Allah maka setaja keistimewaan sareng Allah bagi dak Kanjeng Nabi. Setaja keutamaan bagi dak Kanjeng Nabi. Bahkan manja luar biasa. Gusti Allah ni kada Kanjeng salah situng contoh gampang apa? Dalam peristiwa Isra bin Mi'raj. Gusti Allah ada sebagai keris dalam Al-Quran sesering baca para kiai, baca para qari tiap-tiap peringatan Isra bin Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nikah Gusti Allah menegaskan bahwa dalam peristiwa Isra bin Mi'raj Kanjeng Nabi nikah sebut bi 'abdihi kabulana benih bi rasulihi benih utusan Allah. Tapi kabulana melana jemput bi malaikat Jibril peringin beberapa malaikat siapin kendaraan buruk sekima dengan kendaraan buruk Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram nang kota Mekah menuju Masjidil Aqsa sebenarnya nang kota Palestina yang jaraknya hampir 10.000 kilometer 10.000 benenek 1.000 kilo 10.000 kilo yang ditempuh hanya dengan mengedipkan mata Kanjeng Nabi dari Mekah langsung depak ke Palestina. Luar biasa. Kemudian Kanjeng Nabi ini kan ngadep panggil bi Allah. Mi'raj. Sekima orang-orang banyak salah faham dalam peristiwa Mi'raj Kak Rinto dengan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi naik ke atas apangki Gusti Allah. Ini kecil sampai rok norok kula lebih sampean mak. Kanjeng Nabi apangki Gusti Allah benih naik ke atas. Karena Allah ni ke benih badai atas. Kina Banten. Allah ni ke benih badai baba, benih badai lauk, benih badai dajah. Allah ni ke tidak memandang tempat. Padahal kula lebih sampean makhluk ke. Karena Allah ni ke al-Khaliq semukhalafatun lil hawadis. Tidak kelaban makhluk. Mun makhluk kamera imam. Wak berdas panggung. Kilbara. Bawa kima Gus Lukman. Samping kanan arah imam. Ini kepada kenanga. Di mana Kak Presiden. Kak Presiden berada di lapangan nyuates. Mun makhluk berada kenang. Berada di atas. Baba. Mun Allah lo bisa kocak. Berada di atas. Atau berada di baba. Berada di barat. Atau berada di timur. Paham tangki Pak? Terus dia remah mau beda tanya, mau lakar Allah ada beda di mana? Tidak semua pertanyaan itu bisa dan memerlukan jawaban. Si tung bukti Pak, tung bukti. Kula tanya adik sampean, mau bisa jawab kapi pertanyaan kula. Di kula beda hadiah. Tahun yang beda pesai kenapa nih? Wah, ini kak saya kata ibu. Mau beda bisa jawab kapi lah. Kula tanya adik sampean. Mau naik ni ke dia kima Pak? Ke atas ki? Mau turun? Mau masuk? Mau keluar? Lo tahu kan? Ketanian kok. Mau beda bisa jawab nih kak saya kata ibu. Berarti memang ada pertanyaan yang memang tidak membutuhkan jawaban. Jadi tidak setiap pertanyaan aku tuh jawab lo mesti Pak. Gusti Allah beda di mana lo perlu bahas. Paham tangki Pak? Jadi Kanjeng Nabi Mi'raj nikah apangki bi Gusti Allah nembus langit kaping
benih ke atas. Karena urusan atas bi baba ni kak. Mula urusan bi langit ni kan relatif pak. Kula bi sampean mun aceling bulan, aceling bu, baba di atas pak. Jangan kula bi sampean bulan ni kayat. Lah umpama na bada orang seneng nang bulan, aceling pu mereka juga di atas pak. Mungkin mantan. Terus kim saya atas, kim saya baba ni kan. Lo jelas pak. Paham lah mantan. Sepenting kula bi sampean wajib yakin, wajib iman, wajib percaya bahwa Kanjeng Nabi nang malam Mi'raj nembus langit kaping petok apanggi sareng Gusti Allah. Kemudian Kanjeng Nabi ni ke abali pole dek ke Mekah. Dalam bektoh malam ni ke juga sebelum subuh. Begitu luar biasa nah kejadian Kak Dinto. Begitu hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj Kak Dinto. Dengan jarak yang bukan hanya ribuan kilo. Dengan jarak yang bukan hanya miliaran kilo. Dengan jarak yang bukan hanya triliunan kilo. Tempuh cuma dalam bektoh lo sampai sama. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan akhina al-mukarram Kiai Haji Karor Abdullah Sakhal. Nah, tar. Alhamdulillah, abali dek pembahasan kelak. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang demikian luar biasa, sebik Gusti Allah itu buakin bi abdihi dek kebulan Allah yang kika dintok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat kesetiaan karena Nabi Allah ni kayak luar biasa sebagai abdun, sebagai kebulaan. Pas pentingakin begitu Kanjeng Nabi perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan jarak yang hanya di bawah 500 kilo kicauan Surabaya Jakarta. Mungkin apa Tan? Mekah Madinah lo sampai 500 kilo. 400. Hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Saking Gusti Allah kesokan. Medem Kanjeng Nabi pah melak langsung berenang Madinah bisa Pak. Mampu Bu. Sangat mungkin, sangat bisa, benar, sangat mampu. Tapi kenapa Kanjeng Nabi ebakna hijrah dari Mekah ke Madinah? Sareng Gusti Allah lo pada kelaban peristiwa Isra ben Mi'raj epon. Karena kapasitas Kanjeng Nabi dalam hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sebagai pejuang agama Allah. Maka Kanjeng Nabi harus mengupayakan dengan strategi, dengan pemikiran, dengan biaya, dengan cara, bahkan dengan waktu yang tidak singkat, dan bahkan masih menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi ujian, karena Kanjeng Nabi dalam kapasitas sebagai Rasulullah, utusan Allah, pejuang agama Allah. Maka pada kelaban kula bi sampean pengurus NU, warga NU sebagai sarana alat perjuangan untuk menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kula bi sampean sebagai pengurus
juga harus mengupayakan, harus memakai strategi, harus menggunakan biaya, dan bahkan pasti akan menemui rintangan, pasti akan menemui ujian dan cobaan. Mungkin abantan. Nah, mera dari kintok Prabu Samolja, laras saya debuakin gila sarang wakil Rois Suriah PCNO Sampang, bahwa serangan DNO nih Kak sangat luar biasa. Namun NU mulai dari awal berdiri, kantos mangken telah mengalami putih hitamnya sejarah. Sudah kenyang dengan asam garamnya perjuangan. Bagaimana NU digambarkan sareng Syekhuna Khalil bin Abdul Latif ketika makon Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin untuk mengantarkan tongkat dia ke Hasyim As'ari saya tebuireng iringin kelaban ayat wa matil kabiyaminika ya Musa. Maka ini sebagai gambaran para Samolja bahwa NU itu berdiri ada fungsi dan tugas yang nanti akan dihadapi oleh NU dalam memperjuangkan ajaga agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka katinapa tuh kata Nabi Musa? Mungkin ada keadaan tidak genting, keadaan tidak gawat, Nabi Musa engki keng la urusan kebainguan embi, mon embi malai kebara ya apa? Ke dari timur malai buru kebara, mon malai ambu ya ke dari ada, dan kisah jalan kela ambu. Otabe kebaik angkui naik ke gunung dak bukit sebagai alat bantu untuk alomampa Nabi Musa. Ya kemon keadaan biasa. Tapi ketika keadaan gawat, ketika perjuangan sudah genting, Nabi Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun, maka tongkat gila akan berubah menjadi naga raksasa yang akan memakan ular-ular tukang sihir gila untuk memberantas kezaliman. Dan NU sudah melewati masa-masa itu semua. Bagaimana nang zaman PKI lamba, zaman Orde Lama, NU tampil menjadi naga memberantas ular-ular PKI yang akan merongrong kewibawaan negara Indonesia. Dan sebelumnya itu Ebek Tona, Presiden pertama RI seanyama Insinyur Soekarno dengan wakil presidennya waktu itu Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan eksistensi dari negara Indonesia yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Orang Belanda agonceng de Inggris ingin kembali merebut dan menjajah negara Indonesia. Maka NU kembali tampil sebagai naga. Ketika Kiai Hasyim As'ari sebagai Roisul Akbar Ebak Toka Disa mengumandangkan resolusi jihad bahwa membela kedaulatan negara Republik Indonesia itu wajib hukumnya, dan kalaupun mati maka hukumnya mati syahid. Jadi mun berdasar sejarah neka kula lok pate setuju mun bada yel kocak NKRI harga mati nika kula lok pate setuju. Para nabi rakar mun ki bada kata-kata harga nika paki bada angkan na. Mungkin abantan. Sang harga nika mau kala harga mati kita tetap bisa tabar cenah harga. Nika cai pon rakar. Jadi kula sepakat nika. Makanya dalam yel oba NKRI jawab harga mati. Tapi jawab nyawa kami. Setuju? NKRI. Nih ketop.
Nika leki sakulu yo laki ada pusat nika oba. Cek harga mati mun harga nika. Cek pondakar berbahaya nika. Setuju ki? Nah dengan resolusi jihad dari Hasyim Asy'ari itu menunjukkan bahwa membela negara kesatuan Republik Indonesia itu hukumnya wajib, dan ketika nyawa harus melayang maka hukumnya nikah mati syahid. NU sudah mengalami masa-masa itu. Auba Ceti Olar sudah mengalami itu. Auba Ceti Nagen ini kalau mengalami. Dan ketika Orde Baru, ketika ada perjuangan yang dalam masalah politik, NU juga kembali menunjukkan gigi dan taringnya dengan membentuk partai politik Nahdlatul Ulama. Saya kocak partai NU ini ke tahun 70 ning zaman Orde Baru. Bagaimana NU mampu meraup suara yang tidak bisa dianggap enteng, berjuang dengan parlemen untuk membuat garis-garis besar haluan negara, arah pembangunan negara dakimah yang berlandaskan dan bernafaskan Islam ahlu sunnah wal jamaah. NU sudah mengalami masa dari tungket auba ceci olahraga. Ini kala ampun. Dan ketika kepentingan politik mengharuskan NU nika keluar dari kancah politik, nang muktamar NU yang ke-27 saya laksanakan nang daerah situ Bondo, nang pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sokoraja, pondok Epon Hadratul Marhum Al-Maghfurlah Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. NU menegaskan merubah kembali jadi dari ular naga kembali menjadi tongkat. Engki kak linto abadi dah hitoh 1906 waktu awal berdirinya NU kira tungkat kela. NU ingin mengurusi umatnya karena keberadaan lok genting, keberadaan lok memerlukan NU menjadi naga. NU ngurus umat, bagaimana ekonomi umat, bagaimana jaringan NU, kepengurusan hierarkisnya sesempat porak-poranda karena kepentingan politik. Cek saking tepang jadi naga acarok bi olar kene bade seloka nang buntok, bade seloka tengah, bade sesepit seseeng. NU kembali menjadi tongkat untuk menata umatnya, warganya di dalam mengisi pembangunan negara Republik Indonesia, mengambil peran dalam bidang ekonomi, mengambil peran di bidang pertanian, mengambil peran di bidang masalah sosial. Maka dengan NU menarik diri dari politik, semua partai-partai politik yang ada itu asemak butuh ben perloh deken alhamdulillah. Bahkan Soeharto Dr. Adisa sebagai presiden di zaman Orde Baru nika kila obat cuci olar nika legawat nika. Pon lemari olar segawat lemari nyohir. Maka ketika NU obat cuci cungket pole ingin mengurus warganya agar lebih sejahtera, agar lebih kokoh akidahnya, agar lebih kuat pendidikannya, alhamdulillah. Maka hasilnya abadi dah hitoh 19 lekor NU semain di partai politik sebeda karena kapi putu NU. Anak-anak NU neka pendidikannya lebih terjaga. Banyak pondok-pondok pesantren lebih maju. Banyak anak-anak NU yang mengenyam pendidikan sampai jadi doktor, sampai jadi profesor. Dan banyak anak-anak NU yang mengisi pos-pos dan tempat baik neka nang jajaran kementerian, nang jajaran PNS,
neng jajaran pengusaha ben lain-lain epon nika markena NU sudah kembali jadi tungkat alhamdulillah. Sampai mangken nika tetap dipertahankan tungkat gelak bahkan sajian mapan. Baktona pengukuhan pengurus besar NU balik papan Ki Puru. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menegaskan berterima kasih da NU atas jasana NU menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI nyawa kami. Para harga mati ya boleh. NKRI alhamdulillah. Beda perle seperlo yoba. Siapa kita nih kak gula lo setuju kia pak. Mun siapa kita maki atanya. Bingung nih kak. Tidak jelas NU kita ki. Jadi obat ramah. Kita adalah. Ini kempon pas. Kalau sakit nyatanya tegaskan bahwa kita adalah NU. Paham tak ki pak? Sore eja anu polemik gula. Kita adalah NKRI Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan pak kiri rakaron untuk selawatan. Jadi gula lelok ceng lanceng ini kan. Sepenting ketinapa para busa molja semangat ke-NU-an, semangat perjuangan sebagai para pejuang agama Allah ngereng jangan berkecil hati atau jangan terlalu optimis wah engkau ada pejuang agama Allah mesti pentobi Allah jangan lalu berharap begitu jangan lalu leleh-leleh atau benang tenang Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah nika bersusah payah Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah ini kecukan keluar biaya banyak berkorban segala macam berkorban di dalam urusan bektoh di keluarga berkorban di dalam urusan bektoh di dalam kepentingan pribadi Kanjeng Nabi. Nah itulah pejuang agama Allah sebagai utusan Allah. Nah kita ada nih kecukan sebagai kebulan Allah ngereng patepak ibadah apa jangan lima bektona jaga pasah neng bulan Ramadan patepak tambahin kelakuan sunat sebagai abdun sebagai kebula kula bi panjenengan banyak berharap da Allah dan Allah pasti akan memberikan keutamaan da kebula nah silakar tepak dalam ibadah silakar tepak dalam ngabula ke Allah subhanahu baik aropa maunah bahkan aropa karomah ini kada kebula tapi sebagai pejuang agama Allah kula bi sampean jepah terlalungan lakin neka pak tetap harus ada upaya strategi cara dan semacamnya sehingga sebagai pengurus NU jaga kekompakan taati dan disiplin terhadap aturan organisasi dan sebagai warga NU kula bi panjenengan wajib taat dak setajah aturan-aturan dalam ngapa Jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama kula bi panjenengan kau tu paseken norok para norok para ulama yang ahlu sunnah wal jamaah benekor ulama engki padane sukan Habib benekor Habib tapi Habib yang ahlu sunnah wal jamaah sejebuakin sareng kakeknya para habaib ma'ana alaihi wa ashabi paham tak ki pak. Nah, mere diri kita Prabu Samolja sekali lagi badan kaula ngarep warga NU pakompak paseken jak terpengaruh berita-berita mungkin nika kan serangan terkininya nika urusan speaker masjid bi kungkung apate jepon cereng lok ngeding lok tahu pas komentar macam padahal jelas dalam komentar Menteri Agama kelak dalam ngatur speaker masjid
agem berakin karena sebagian banyak orang lo Islam nih kalau seneng dak suarana pada kelaban sebagian banyak orang Islam lo seneng dak suarana sebab pada napa lo seneng orang bener ada nabi pating sebab pada ini kalau saya perlu dipahamin paham lagi. Namun jen kula yakin apapun serangan ke NU, para aulia illah, para ulama salafun saleh, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para guru-guru lebih panjenengan saja, para kiai, para habaib yang ahlu sunnah wal jamaah akan tidak terpengaruh dengan provokasi apapun. NU tetap kompak, amin Allahumma. Kita adalah NKRI Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.